Cerpen Bogja oleh Umar Khayyam. Sudah 2 tahun, baik pada lebaran maupun sekaten, Bojah tidak turun gunung. Keluar dari desanya di bilangan tepus Gunung Kidul untuk berkunjung ke rumah bekas majikannya, yaitu keluarga Mulyono di kota. Meskipun sudah berhenti karena usia tua dan capek menjadi pembantu rumah, Bojah tetap memelihara hubungan yang baik dengan seluruh anggota keluarga itu. 20 tahun telah dilewatinya untuk bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga yang sederhana dan sedang-sedang saja kondisi ekonominya. Gaji yang diterimanya tidak pernah tinggi, cukup saja. Tetapi perlakuan yang baik dan penuh tepas selera dari seluruh keluarga itu telah memberinya rasa aman, tenang, dan tentram. Buat seorang janda yang sudah terlalu tua itu, apalagi yang dikehendaki selain atap untuk berteduh dan makan serta pakaian yang cukup. Lagi pula, anak tunggalnya yang tinggal di Surabaya dan menurut kabar hidup berkecupukan tidak mau lagi berhubungan dengannya. Tarikan dan pelukan istri dan anak-anaknya rupanya begitu erat melekat hingga mampu melupakan ibunya sama sekali. Tidak apa ibunya. Di rumah keluarga Mulyono ini, dia merasa mendapat semuanya. Tetapi waktu dia mulai merasa semakin rendah, tidak sekuat sebelumnya, Bojah merasa dirinya menjadi beban keluarga itu. Dia merasa menjadi buruh tumpangan gratis, dan harga dirinya memberontak terhadap keadaan itu. Diputuskannya untuk pulang saja ke desanya. Dia masih memiliki warisan sebuah rumah desa yang meskipun sudah tua dan tidak terpelihara akan dijadikannya tempat tinggal di hari tua. Dan juga tegalan barang sepetak, 2 petak masih ada juga. Pasti semua itu dapat diaturnya dengan anak jauhnya di desa. Pasti mereka semua dengan senang hati akan menolongnya mempersiapkan semuanya itu. Orang desa semua tulus hatinya. Tidak seperti kebanyakan orang kota pikirnya. Sedikit-sedikit duit putusnya. Maka dikemukakannya ini kepada majikannya. Majikannya beserta seluruh anggota keluarganya yang hanya terdiri dari suami, istri, dan 2 orang anak protes keras dengan keputusan Bojah. Bojah sudah menjadi bagian yang nyata dan hidup sekali dari rumah tetangga ini, kata Ndoro Putri. Dan siapa yang akan mendampingi si Kedono dan si Kedini yang sudah beranjak dewasa, desah Ndoro Kakung. Wah, sepi loh Mbok kalau tidak ada kamu. Lagian siapa yang dapat bikin sambal terasi yang begitu sedap dan menekok selain kamu Mbok, tukas Kedini dan Kedono. Pokoknya keluarga majikan tidak mau ditinggalkan oleh Bojah. Tetapi keputusan Bojah sudah mantap. Tidak mau menjadi beban sebagai kuda tua yang tidak berdaya. Hingga jauh malam mereka tawar-menawar. Akhirnya diputuskan suatu jalan tengah. Bojah akan turun gunung 2 kali dalam setahun, yaitu pada waktu sekaten dan waktu Idul Fitri. Mereka lantas setuju dengan jalan tengah itu. Bojah menepati janjinya. Waktu sekaten dan Idul Fitri, dia memang datang. Seluruh keluarga Mulyono senang belaka setiap kali dia datang. Bahkan, Ketodo dan Kedini selalu rela ikut menemaninya duduk menggelesot di halaman masjid keraton untuk mendengarkan suara gemalan sekaten yang hanya berbunyi tang, tung, geronjang itu. Malah lama-kelamaan mereka bisa ikut larut dan menikmati suasana sekaten di masjid itu. Kok suaranya aneh ya Mbok? Tidak seperti gamelan ketenangan biasanya. Ya tidak Gus dan Rara, ini gending keramatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Lah, Kanjeng Nabi apa tidak mengantuk mendengarkan ini Mbok? Lah ya tidak, kalau mau mendengarkan dengan nikmat, pejamkan mata kalian. Nanti rak kalian akan bisa masuk. Menurut mereka, dan betul saja, lama-lama suara gamelan sekaten itu enak juga didengar. Selain sekaten dan Idul Fitri, itu peristiwa menyenangkan karena kedatangan Bojah.
Sudah tentu juga oleh-oleh Mbok Jah dari desa, terutama juadah yang halus, bersih, dan gurih. Dan gambetan Mbok Jah menyambal terasi yang tidak kunjung surut. Sambal itu ditaruhnya dalam satu toples, dan kalau habis, setiap hari dia masih akan juga menyambalnya. Belum lagi bila dia membantu menyiapkan hidangan lebaran yang lengkap. Orang tua renta itu masih kuat ikut menyiapkan segala masakan semalam suntuk. Dan semuanya masih dikerjakannya dengan sempurna. Opor ayam, sambal, orek-orek ati, lodes, rondeng, dendeng ragi, ketupat, lontong, abon, bubuk kedelai, bubuk udang, semua lengkap belaka disediakan oleh Mbok Jah. Dari mana energi itu datang pada tubuh orang tua itu, tidak seorang pun dapat menduganya. Saat dia pulang ke desanya, Mbok Jah selalu kesulitan untuk melepaskan dirinya dari pelukan Kedono dan Kedini. Anak kembar laki perempuan itu, meski sudah mahasiswa, selalu saja mendudukan diri mereka pada mbok tua itu. Doro Putri, Doro Kakung selalu tidak lupa menyisipkan uang sangu beberapa puluh ribu rupiah dan tidak pernah lupa wanti-wanti pesan untuk selalu kembali setiap sekaten dan Idul Fitri. Inggih Doro, saya datang, Den Rara yang baik, saya pasti akan datang. Tetapi begitulah, sudah tua sekaten dan 2 lebaran terakhir Mbok Jah tidak muncul. Keluarga Mulyono bertanya-tanya, jangan-jangan Mbok Jah mulai sakit-sakitan atau jangan-jangan malah... Ayo, sehabis lebaran kedua, kita kunjungi Mbok Jah ke desanya. Putus Doro Kakung. Apa Babak tahu desanya? Ah, kira-kira ya tahu. Mau di Gunung Kidul saja loh. Nanti kita tanya orang. Dan waktu untuk bertanya ke sana kemari di daerah Tapus Gunung Kidul itu ternyata lama sekali. Pada waktu akhirnya desa Mbok Jah itu ketemu, jam sudah menunjukkan lewat jam 2 siang. Perut Kedono dan Kedini sudah lapar meskipun sudah diganjal dengan roti sobek yang seharusnya sebagian untuk oleh-oleh Mbok Jah. Desa itu tidak indah, nyaris buruk, dan ternyata juga tidak makmur dan subur. Mereka semakin terkejut lagi waktu menemukan rumah Mbok Jah kecil, miring, dan terbuat dari gedek dan kayu murahan. Tegalan yang selalu diceritakan ditanami dengan palawija nyaris gundul tidak ada apa-apanya. Kula nuwun, Mbok Jah. Waktu akhirnya dibuka pintunya, mereka terkejut lagi melihat Mbok Jah yang tua itu semakin tua lagi. Jalannya tergopoh tetapi juga tertatih-tatih menyambut bekas majikannya. Walah, Doro saya yang baik. Kok bersusah-susah mau datang ke desa saya yang buruk ini? Mangga Doro, silakan masuk dan duduk di dalam. Di dalam hanya ada satu meja, beberapa kursi yang sudah reot dan subah amben yang anggapnya adalah tempat tidur Mbok Jah. Mereka disilakan duduk, dan keluarga Mulyono masih ternganga-nganga melihat kenyataan rumah bekas pembantu mereka itu. Doro, sugeng riyadi nggih, minal aizin wal faizin. Semua dosa-dosa saya supaya diampuni nggih, Doro Gusten Rara. Iya Mbok, sama-sama saling maafkan. Loh, ini tadi pasti belum makan semua toh. Tunggu, semua duduk yang enak. Si Mbok masakan nggih. Jangan repot-repot, Mbok. Kita tidak lapar kok, betul. Ah, pasti lapar. Lagi ini sudah hampir asar. Saya masakkan nasi tiwul, nasi dicampur tepung gaplek nggih. Tanpa menunggu pendapat Doro-doronya, Mbok Jah langsung saja menyibukkan dirinya menyiapkan makanan. Kedono dan Kedini yang ingin membantu ditolak. Mereka kemudian menyaksikan bagaimana Mbok Jah mereka yang di dapur mereka di kota dengan gesit menyiapkan makanan dengan kompor LPG dengan nyala api yang mantap di dapur desa itu.
Yang sesungguhnya juga di ruang dalam tempat mereka duduk, mereka menyaksikan Simbo dengan susah payah meniup serabut-serabut kelapa yang agaknya tidak cukup kering mengeluarkan api. Akhirnya semua makanan itu siap juga dihidangkan di meja. Yang disebutkan sebagai semua makanan itu adalah nasi tiwul, daun singkong rebus, dan sambal cabai merah dengan garam saja. Air minum disediakan di kendi yang terbuat dari tanah. Silakan Doro, makan seadanya. Tiwul Gunung Kidul dan sambalnya Bojah tidak pakai terasi karena kehabisan terasi dan temannya cuma daun singkong yang direbus. Mereka pun makan pelan-pelan. Bojah yang di rumah mereka kadang-kadang masak sup ayam di rumahnya hanya mampu masak tiwul dengan daun singkong rebus dan sambal tanpa terasi. Dan keadaan rumah itu, kemana saja uang tabungannya yang lumayan itu pergi? Bukankah dia dulu berani pulang ke desa karena yakin sanak saudaranya akan dapat melolong dan menampungnya ke dalam desa itu? Keluarga itu seakan dibentuk oleh pertanyaan batin kolektif, membayangkan berbagai kemungkinan, dan Bojah seakan mengerti apa yang sedang difikirkan dan dibayangkan oleh doron-doronnya pun sekarang menjelaskan. Sanak saudara saya itu miskin semua kok Ndoro. Jadi uang sangu saya dari kota lama-lama ya habis buat bantu ini dan itu. Nah, lebaran begini apa mereka tidak datang Mbok? Bojah tertawa. Lah, yang dicari di sini itu apa Tondoro? Ketupat sama opor ayam. Anakmu? Bojah menggelengkan kepala tertawa kecut. Saya itu punya anak Tondoro. Kedono dan Kedini tidak tahan lagi. Diletakkan piring mereka dan langsung memegang bahu ombok mereka. Kau ikut kami ke kota ya, harus sekarang bersama kami. Bojah tersenyum tapi menggelengkan kepalanya. Simba tahu kalau anak-anakku akan menawarkan ini. Kalian anak-anakku yang baik, tapi tidak Gus dan Rara. Rumah Simbo di hari tua ya di sini ini. Nanti sekaten dan lebaran yang akan datang saya pasti datang kok, betul. Mereka pun tahu itu keputusan yang tidak bisa ditawar lagi. Lalu mereka pamit mau pulang. Tetapi hujan turun semakin deras dan rapat. Bojah mengingatkan Doro kagumnya kalau hujan begitu akan susah mengemudi. Jalan akan tidak kelihatan saking rapatnya air hujan turun. Di depan hanya akan kelihatan warna putih dan kelabu. Mereka pun lantas duduk berderet di amben di beranda memandang ke tegalan. Benar, tegalan itu berwarna putih dan kelabu. Sekian dan terima kasih.